Shalom, puji Tuhan, selamat malam bagi seluruh jemaat Tuhan. Mari kita semua mempersiapkan hati dan hidup kita menghadap hadirat Tuhan di dalam doa dan sembahyang pada malam ini. Mari kita sehati di dalam doa. Bapa, kami datang bersyukur kepadamu malam ini atas segala kemurahan-Mu, rahmat-Mu dan berkat-Mu atas kami semua di sepanjang hari dalam seluruh kegiatan pekerjaan yang sudah dikerjakan, dan tiba saatnya kami mau bersekutu dengan Bapa melalui firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami semua agar kami mengerti apa yang menjadi firman Tuhan bagi kami semua malam ini. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berbicaralah kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudaraku mengambil Alkitab kita masing-masing dan kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu dari surat Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Kolose pasal yang ke-1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita mulai membacanya dari ayat yang ke-15. Kita baca bersama 2, 3. Ia, Kristus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kata ia itu sama dengan kalau saya ganti dengan kata atau kalimat atau nama ia atau Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Yesus Kristus itu adalah potret, adalah gambar daripada Tuhan Allah yang tidak kelihatan. Atau dengan kata lain, Tuhan Allah yang tidak kelihatan, yang tidak nampak dengan mata kita, gambarnya, potretnya, pribadinya, karakternya, seluruh keberadaannya itu dapat dilihat pada pribadi dari Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia dalam rupa, dalam keadaan manusia yang nampak, yang nyata dalam pribadi Yesus Kristus. Kemudian dikatakan bahwa Yesus adalah yang sulung, artinya dialah satu-satunya pribadi. Tadi pertama dia dari sorga, dia adalah firman yang menjadi manusia, menjadi daging, saudara-saudara. Kemudian setelah ia menjalankan tugas pelayanannya, yaitu mati kemudian bangkit, ya, bangkit dari antara orang mati dan dia naik ke sorga. Artinya dialah yang sulung, dialah satu-satunya yang pernah meninggal di dalam dunia ini setelah menebus dosa manusia. Kemudian ialah yang pertama bangkit dan naik ke dalam kerajaan sorga. Itu pengertian bahwa Yesus yang sulung. Kemudian dikatakan bahwa Yesus
lebih utama dari segala sesuatu. Iya. Mengapa dikatakan bahwa Yesus adalah lebih utama daripada segala sesuatu yang diciptakan? Ayat yang ke-16 berkata, karena di dalam Dialah, atau dengan kata lain, di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu, baik yang ada di sorga, baik yang ada di bumi ini, baik yang kelihatan, baik yang nampak maupun yang tidak kelihatan, baik dikatakan singgasana maupun kerajaan, saudara-saudara yang kasih, pemerintahan yang ada, penguasa-penguasa yang ada. Dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia, diciptakan maksudnya oleh Yesus dan untuk Yesus, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari ayat ini kita melihat bahwa Yesuslah yang telah menciptakan baik sorga yang kita belum lihat dengan mata kepala kita. Kemudian di langit ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang. Semuanya itu Yesus yang menciptakan. Kemudian di atas muka bumi ini kita melihat pulau-pulau yang besar, tumbuh-tumbuhan, manusia, hewan, ternak, lautan yang besar dengan beraneka ragam jenis ikan di dalamnya. Demikian pula yang ada di atas muka bumi, daratan di mana kita berada. Semuanya ini adalah Tuhan Yesus yang menciptakan, kata firman Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, baik dikatakan pemerintahan-pemerintahan yang ada. Jadi setiap, apakah itu sebagai presiden, apakah itu sebagai perdana menteri, apakah itu sebuah negara yang menganut paham kerajaan, saudara, sistem kerajaan, semuanya itu adalah Tuhan yang menciptakan, kata firman Allah. Setiap penguasa-penguasa di setiap, saudaraku, negara, di setiap kedudukan, di setiap, saudaraku, tempat yang ada di seluruh muka bumi ini, di seluruh dunia ini, Alkitab mengatakan bahwa semuanya itu adalah berasal dari Tuhan Yesus yang menciptakannya. Dari ayat ini, saudaraku, kita dibukakan kiranya mata rohani kita bahwa kita berada di atas muka bumi, ternyata yang kita mesti tahu bahwa yang menciptakan ini adalah Tuhan kita, adalah Allah kita, adalah Bapa kita, kata firman Tuhan. Dan saudaraku, tentunya bersyukurlah kita kepada Tuhan untuk semuanya ini. Dan saya mau menegaskan dalam bagian ini bahwa kalau Dia yang telah menciptakan semuanya, baik yang tidak kelihatan yang kita imani bahwa ketika kita meninggal kita akan masuk surga, tetapi sekarang kita masih ada di dalam dunia, saudara. Artinya di dalam dunia ini kita membutuhkan segala sesuatunya. Maka saudara harus tahu bahwa yang menciptakan semuanya ini adalah Tuhan. Saya mau bicara bahwa saudara harus percaya dengan iman bahwa Bapakmu, Tuhanmu, Allahmu dalam pribadi Yesus Kristus yang menciptakan semuanya ini. Dia menciptakan dan menyediakannya adalah termasuk untuk saudara sebagai umatnya. Mari saudaraku, dengan iman saudara bekerja, saudara berusaha, saudara belanja, saudaraku, saudara mencapai segala sesuatu dengan iman, saudaraku, dari dasar firman Tuhan ini dengan berdoa, mengimani dan bekerja, dan raihlah kesuksesan, keberkatan,
segala janji Tuhan menyertai saudara, karena Tuhan telah menciptakan semuanya ini adalah untuk saudara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, khususnya anak-anak muda, remaja, pemuda, dan anak-anak sekolah yang ada, saudara harus percaya dan berdoa, mengimani, belajar dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan berkuasa mengangkat engkau menjadi orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang penting, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang berkedudukan, orang-orang yang punya jabatan. Saudaraku, kenapa? Karena ternyata Tuhan Yesus yang telah menciptakannya. Tuhanmu yang telah menciptakan semuanya ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita masuk pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia, atau ada di dalam Yesus. Jadi segala sesuatunya ini, saudara-saudaraku, dikatakan bahwa ada di dalam Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada kita semuanya dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7, mintalah maka kepada kamu akan menerima, carilah, artinya bekerjalah, berusahalah, berprestasilah, saudara-saudara, maka kamu akan mendapatkannya. Dan ketuklah pintu, maka Tuhan akan membukakan pintu Tuhan, jalan-jalan Tuhan yang baik bagi saudara semuanya. Masuk pada ayat yang ke-18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari dalam segala sesuatu. Dikatakan bahwa Yesuslah, saudaraku, ialah atau Yesuslah yang menjadi kepala tubuh, kepala jemaat. Saudara lihat bahwa saudara sebagai jemaat Tuhan, saudara adalah tubuh daripada Kristus atau dari Tuhan. Lalu Tuhan Yesus sebagai apa? Dia sebagai kepala. Saudara melihat kepada saya yang sedang berdiri menyampaikan firman Allah, saudaraku, kepala saya ini adalah bicara tentang, dalam ayat ini adalah Yesus. Lalu saudara sebagai jemaat sebagai apa? Kita ini tubuhnya. Saudara lihat bahwa saya lengkap sebagai satu pribadi karena apa? Saya mempunyai kepala dan juga saya mempunyai tubuh. Siapakah kepala ini? Adalah Yesus. Lalu siapakah tubuh ini? Adalah jemaat atau saudara. Saudara lihat itu bahwa saudara kita semua berada pada posisi sebagai tubuh. Lalu Yesus sebagai kepala daripada jemaat. Kemudian kalimat selanjutnya berkata, ialah atau Yesuslah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Saudara perhatikan bahwa Yesus setelah ia menjalankan semua tugas yang diberikan kepadanya dalam menyelamatkan manusia, yaitu mati di atas kayu salib, dan oleh kuasa darahnya saya dan saudara ditebus, diampuni, diselamatkan. Lalu Alkitab mengatakan bahwa dia dikuburkan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan setelah itu kemudian ia
naik ke dalam kerajaan sorga dari Bukit Zaitun, kata firman Allah. Kemudian saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa Yesus lebih utama dari segala sesuatu. Mengapa dia utama daripada segala sesuatu? Karena Dia yang menciptakan segala sesuatu, kata firman Allah. Kemudian ayat yang ke-19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan dalam Dia. Jadi seluruh kepenuhan Allah, saudaraku, itu berdiam atau berada pada pribadi Yesus. Baik itu Allah Bapa, baik Dia sebagai Allah Anak atau Putra, dan juga Allah Roh Kudus, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita melihat bahwa paripurna kepenuhan, keutuhan, keallahan secara sempurna, saudara, lengkap, komplit, saudara-saudara, itu adalah pada pribadi Yesus Kristus. Haleluya. Kemudian ayat yang ke-20, dan oleh Dialah Ia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudaraku, Alkitab menyatakan bahwa dalam Kejadian pasal yang ketiga, manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan pada ayat-ayat selanjutnya, di mana Adam dan Hawa diusir oleh Tuhan dari dalam Taman Eden. Saudaraku, hilang persekutuan antara Tuhan dengan manusia adalah diakibatkan karena manusia Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dalam hal memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, yaitu buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ternyata Tuhan telah mendamaikan kita, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan dalam pribadi Yesus Kristus mendamaikan kita dengan Tuhan Allah Bapa di sorga, dengan dirinya. Dan juga Tuhan telah mendamaikan kita dengan sesama kita manusia. Melalui apa itu? Melalui penyaliban Yesus Kristus di atas kayu salib. Penyaliban Yesus Kristus di atas kayu salib oleh kuasa darahnya, oleh darah Yesus, maka Dia mendamaikan, saudaraku, antara Tuhan Allah Bapa di sorga dengan kita manusia di bumi ini. Kemudian Tuhan juga mendamaikan kita antara manusia dengan manusia melalui lagi-lagi oleh darah Yesus di atas kayu salib itu. Jadi orang yang datang kepada Yesus, saudaraku, adalah hidup di dalam keadaan apa? Hidup dalam damai. Hidup dalam damai dengan Bapa Tuhan Allah di sorga, dan juga hidup damai dengan sesama kita manusia di atas muka bumi ini. Karena darah Yesus pada kayu salib itu telah menyelesaikan semuanya ini, telah membereskan dan menuntaskan semuanya ini, telah mendamaikan semuanya. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang bisa mendamaikan kita dengan Tuhan, dengan manusia, selain oleh Tuhan melalui darahnya, oleh darah Yesus Kristus. Haleluya. Kemudian kita lanjut pada ayat yang ke-21. Juga kamu
yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya di dalam hati dan pikiran, seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ternyata termasuk juga saya dan termasuk juga saudara semua yang dahulunya jauh dari Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, kalau malam ini atau sekian lama saudara sudah berada di dalam Tuhan. Bagi saudara mungkin yang mendengar firman Tuhan malam ini pertama kalinya atau baru kali ini saudaraku mendengar bagian ini saudara, ternyata saudaraku, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan telah mati di atas kayu salib, dan Dia saudaraku mengundang, memanggil saudara datang kepadanya. Sebab apa yang terjadi, Yesus mati untuk mendamaikan saudara dengan Tuhan dan juga mendamaikan saudara dengan sesama. Dan satu-satunya itu adalah Yesus. Mari saudara datang pada Yesus malam ini. Saudara minta ampun kepada Dia, saudara mengakui dosamu kepadanya, saudara bertobat, dan saya percaya, saya yakin bahwa darah Yesuslah yang dapat mendamaikan saudara dengan Tuhan, mendamaikan saudara dengan sesama, termasuk kita semua yang Alkitab mengatakan bahwa yang pernah memusuhi Tuhan dalam pikiran kita, dalam hati kita, melalui perbuatan-perbuatan jahat yang telah kita lakukan. Semua dosa kejahatan apapun, hanya oleh darah Yesuslah yang dapat menebus, mengampuni, dan mendamaikan kita semuanya, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama kita manusia. Ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan. Saudara itu sebagai orang yang telah didamaikan oleh Tuhan Yesus dengan Bapa di sorga, dengan sesama kita manusia, saudara kekasih, melalui kematiannya itu adalah bertujuan untuk, ayat ini berkata, menempatkan kita menjadi jemaat yang kudus di hadapan Tuhan. Kemudian dikatakan tidak bercelah, dan berikut tidak bercacat di hadapannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan menjadi orang Kristen yang masih bermain-main di dalam dosa. Sekali saudara percaya Tuhan dan bertobat kepada Tuhan, hiduplah di dalam pertobatan itu, hiduplah di dalam iman. Sebab kehendak Tuhan, keinginan Tuhan bagi kita semua adalah supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup suci di hadapan Tuhan, hidup benar dan hidup berkenan kepada Tuhan. Dan juga dikatakan kita menjadi orang yang tidak lagi bercelah dan juga tidak bercacat lagi, saudara-saudara. Dan ini adalah kehidupan kekristenan, kehidupan sebagai umat Tuhan, kehidupan sebagai jemaat Tuhan, kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Ini harus betul-betul dijaga tentang apa? Hidup kudus di hadapannya, hidup tidak bercelah di hadapannya, hidup tidak bercacat di hadapannya, saudara-saudara. Iya. Kemudian ayat berikutnya, ayat penutup, ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit,
dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Saudaraku, langkah kita selanjutnya adalah mari kita hidup bertekun di dalam iman. Saudaraku, perjuangan kita, pergumulan kita belum selesai. Saudaraku, bergumul menghadapi hidup ini, baik dalam pekerjaan, berkarir, dalam berusaha, dalam belajar, maupun saudaraku dalam berumah tangga. Saudara, kita semua tanpa kecuali diperhadapkan dengan banyak masalah, dengan banyak persoalan, dengan banyak tantangan, dengan banyak pencobaan, ada ujian, ada saja saudaraku permasalahan. Tapi firman Allah berkata malam ini kepada kita semua, mari kita tetap bertekun dalam iman kepada Tuhan. Jangan khawatir tentang segala sesuatu, karena firman Tuhan malam ini menjelaskan bahwa segala sesuatu telah diciptakan oleh Yesus. Segala sesuatu ada di dalam Yesus. Semuanya ada pada Yesus. Semua ada pada Tuhanmu. Semua ada pada Allahmu, saudara. Tapi mari kita bertekun, maka dialah sumber kekuatan, sumber berkat, sumber rahmat, sumber segala-galanya yang akan memberkati saudara dan melimpahi berkat kasih karunia-Nya kepada saudara. Tapi yang dipastikan adalah saudara hidup bertekun di dalam iman. Kemudian dikatakan, saudaraku, tetap teguh dan tidak bergoncang. Tetaplah teguh berpegang kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada janjinya, saudara. Dan jangan mau tergoncang, jangan mau saudaraku digoyangkan, jangan mau bergeser daripada pengharapan iman saudara kepada pribadi Yesus, kepada firman Allah, kepada Injil ini. Tetapi kuat kata firman Allah, teguh senantiasa di dalam Tuhan Yesus. Kemudian, dan jangan mau digeser dari pengharapanmu terhadap Injil ini, saudara-saudara. Karena di dalam Injil inilah dan di dalam pribadi Yesus Kristuslah saudara kita menemukan segala sesuatu, baik yang ada di dalam dunia ini maupun di dalam kerajaan sorga. Karena apa? Yesuslah yang telah menciptakan semuanya dari tidak ada menjadi ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami datang bersyukur kepadamu malam ini. Kami bersyukur karena oleh Tuhan kami Yesus Kristuslah yang telah menjadikan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini maupun yang ada di dalam kerajaan sorga, baik yang kami lihat dengan mata kami maupun yang kami belum lihat dengan mata kami, baik yang telah menciptakan singgasana maupun kerajaan maupun pemerintahan maupun penguasa, semuanya Bapa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan malam hari ini hamba-Mu berdoa agar semua apa yang Tuhan telah ciptakan di atas muka bumi ini, Tuhan karuniakan ini berkat-berkat-Mu kepada umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus adalah kepala kami, dan kami ini umat-Mu atau tubuh-Mu Tuhan, di mana Tuhan yang sudah mendamaikan kami dengan Bapa di sorga atau dengan diri-Mu, dan juga telah mendamaikan kami dengan sesama kami melalui salib Tuhan. Dan oleh kuasa darah-Mu lah
yang mendamaikan kami semuanya, ya Bapa. Tuhan, tolong kami untuk dapat hidup kudus di hadapan-Mu, tidak bercelah di hadapan-Mu, tidak bercacat Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dan bawalah kami semua hidup bertekun dengan iman kepadamu Tuhan, dan tidak goyang, tidak bergoncang, tidak terpengaruh, tidak tergeser iman kami. Pengharapan kami tetap kepada Injil-Mu, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat kami. Tuhan Allah pencipta surga, langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan telah ciptakan dan sediakan dan memberikan semuanya ini kepada kami, ya Bapa. Bapa, terima kasih. Bapa yang mengenal setiap pribadi umat-Mu, Bapa yang mengenal setiap pergumulan hidup mereka, Bapa yang mengenal Tuhan semuanya terbuka di hadapan-Mu. Berkatilah umat-Mu Tuhan, dan berikanlah kepada umat-Mu, ya Bapa, semua apa yang Engkau jadikan di atas muka bumi ini. Amat terlebih sesudah kami dari dunia ini kepada hidup yang kekal, Tuhan sudah menyediakan kerajaan surga bagi kami semuanya. Bapa, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati semua umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita semua mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus turunlah memberkati semua jemaat Tuhan malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha. Tuhan Yesus turun dari surga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah bermain. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Haleluya. Amin.